Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Antero Junior Tialin, dengan NIM 100170023. Lalu selanjutnya ada Juan. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Juan Prima Yudhistira dengan NIM 120170024 dari kelompok 12. Selanjutnya ada Misbah. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Misbah Sebahan Syaib dengan NIM 120170030. Selanjutnya ada Joy. Perkenalkan, saya Joy Rivaldo Aratonang, NIM 120170032. Selanjutnya ada Fajri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Abbas dengan NIM 120170035 dari kelompok 12. Yang terakhir ada Ajis. Perkenalkan, nama saya Aji Saputra dengan NIM 1201743 dari kelompok 12. Baik, begitu perkenalan singkat dari kelompok kami, kelompok 12. Di sini kami membuat judul yaitu tentang pelanggaran etika profesi pada proyek Hambalang. Langsung saja masuk ke introduction-nya. Next. Pembangunan sport center di Hambalang Bogor adalah salah satu wujud kepedulian pemerintah untuk menjadikan olahraga sebagai pendukung terwujudnya manusia Indonesia yang sehat. Dengan menempatkan olahraga sebagai salah satu arah kebijakan pembangunan, yaitu menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup. Next. Sport Center Hambalang Bogor dibangun dengan tujuan meningkatkan kemampuan para atlet Indonesia agar mampu bersaing dengan atlet luar negeri, terutama ketika bertanding dengan atlet negara-negara tetangga. Selain itu, pihak Kemenpora menganggap sekolah atlet Ragunan di Jakarta Selatan tak lagi memadai dan semakin sesat. Karena sejak otonomi daerah diberlakukan, harus berbagi dengan Pemda DKI Jakarta, sehingga perlu dibangun satu sekolah olahraga yang baru dengan fasilitas memadai dan bertaraf internasional untuk para atlet berprestasi. Next. Namun dalam pelaksanaan pembangunan proyek Sport Center Hambalang tersebut banyak sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak pihak petinggi negara dan BUMN terlibat. Banyak kasus pelanggaran etika profesi dalam pelaksanaan proyek Hambalang yang dilanggar oleh kontraktor, bahkan kontraktor BUMN. Oke, baik. Pembahasan. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan. Menurut para ahli, maka etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik berasal dari kata Yunani ethos yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Profesi harus kita ingat dan pahami betul bahwa pekerjaan atau profesi dan profesional terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama, profesi, yaitu mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus yang dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama. Dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup, dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Yang kedua, profesional, yaitu orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya, yang meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu. Ciri-ciri profesi secara umum adalah beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu yang pertama, adanya pengetahuan khusus yang biasanya
Keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Yang kedua, adanya kaidah atau standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasar kegiatannya pada kode etik profesi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksanaan profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Yang keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya, maka akan dijalankan untuk suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Baik, selanjutnya kode etik. Ada tujuan dari kode etik profesi. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang keenam, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Adapun fungsi kode etik profesi, di antaranya yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Oke, baik. Di sini ada beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan pada proyek Hambalang tersebut. Di sini yang pertama yaitu pelanggaran kode etik profesi pada pada proyek Hambalang. Nah, pada jenis badan hukum dari proyek Hambalang merupakan BUMN. Nah, BUMN itu sendiri adalah sebuah perusahaan yang mayoritas kepemilikannya milik pemerintah. Namun dalam kasus proyek Hambalang ini ditemukan prosedur-prosedur yang tidak sesuai dengan prosedur seharusnya. Berikut ini merupakan beberapa prosedur-prosedur yang dilanggar dalam proyek Hambalang tersebut. Yang diantaranya yang pertama, Kepala BPN menerbitkan surat keputusan pemberian hak pakai tanggal Januari 2010 sebagai Kemenpora atas tanah seluas 312.448 meter persegi di Desa Hambalang. Padahal persyaratannya berupa surat pelepasan hak dari pemegang hak sebelumnya patut diduga palsu. Lalu yang kedua ada kebak persuratan dan kearsipan BPN atas perintah sesama BPN menyerahkan SK hak pakai bagi Kemenpora kepada IM tanpa tanda surat kuasa dari Kemenpora selaku permohonan hak, sehingga diduga melanggar KEP KA BPN tahun 2005, KEP KA BPN tahun 2010. Next. Lalu yang kedua itu pelanggaran ketidakjujuran hasil survei lokasi Bukit Hambalang yang tidak layak dibangun komplek support center. Nah, di sini ketidakjujuran hasil survei penipuan data survei adalah salah satu pelanggaran Dewan Akreditasi Rekayasa dan Teknologi atau ABET Kode Etik Insinyur atas dasar prinsip poin kedua yang berbunyi bersikap jujur dan tidak memihak dan melayani dengan kesetiaan masyarakat, petinggi mereka dan klien. Dalam hal ini, konsultan perencanaan tidak bertindak jujur, tidak menunjukkan hasil survei yang sebenarnya karena pada kawasan Hambalang tidak layak untuk dibangun gedung. Lalu yang berikutnya yang ketiga adanya markup anggaran proyek. Nah, salah satu isu yang melanggar kode etik profesi pada proses pembangunan sarana olahraga sport center adalah adanya markup anggaran proyek. Markup anggaran proyek biasanya dilakukan kontraktor untuk menghindari kerugian akibat naiknya harga barang atau material. Namun pada kasus proyek Hambalang ini, markup anggaran sengaja dilakukan oleh beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, markup ini yang seperti ini bisa dikategorikan dalam tindak pidana korupsi. Next. Lalu yang keempat, pelanggaran prinsip dasar dan etika panitia lelang. Nah, pada saat melaksanakan pelelangan pekerjaan pada instansi pemerintah, setiap panitia lelang harus tunduk dan patuh pada ketentuan yang berlaku, yakni Kepres nomor 80 tahun 2003.
serta perubahannya ataupun aturan yang baru, yaitu Perpres nomor 54 tahun 2010. Dalam mengambil sebuah keputusan, mereka harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar dan juga harus mengikuti etika pengadaan seperti yang sudah ditentukan oleh aturan. Nah, di sini ada beberapa prinsip dasarnya, yaitu efisiensi, efektif, terbuka, dan bersaing, lalu ada transparan, adil, dan akuntabel. Mungkin di next, ya, ini bisa dilanjut ke kawan saya yang lain. Baik, dari berita di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesama dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan atau tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dalam kasus proyek Hambalang ini. Ditemukan prosedur-prosedur yang tidak sesuai dengan prosedur seharusnya. Baik, kemudian adanya markup anggaran pada kasus proyek Hambalang. Markup anggaran sengaja dilakukan oleh beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingan pribadi. Markup yang seperti inti bisa dikategorikan dalam tindak pidana korupsi. Next. Ketidakjujuran hasil survei atau penipuan data survei adalah salah satu pelanggaran Dewan Akreditasi Rekayasa dan Teknologi atau ABET Kode Etik Insinyur atas dasar prinsip poin kedua yang berbunyi bersikap jujur dan tidak memihak dan melayani dengan kesetiaan masyarakat, petinggi mereka dan klien. Dalam hal ini konsultan perencana tidak bertindak jujur, tidak menunjukkan hasil survei yang sebenarnya karena pada kawasan Hambalang tidak layak untuk dibangun gedung sarana olahraga sport center. Cukup. Baiklah, mungkin itu saja sekian dari presentasi dari kelompok kami, kelompok 12. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.